Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan, untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Injil Markus 7 ayat 24 hingga ayat 37. Markus 7 ayat 24 hingga ayat 37, beginilah firman Tuhan. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu ini, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus, dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, secara manusiawi tentu saja selama kita hidup di dunia ini, kita berharap kehidupan kita baik-baik saja. Jauh dari masalah, jauh dari beban hidup, keadaan ekonomi baik-baik, anak-anak sukses dan berhasil, dan tentu saja juga dalam keadaan sehat. Dan ini jugalah yang tidak lupa kita doakan dalam setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi kita melihat realita yang ada. Terkadang dan sering juga, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah masalah kesehatan. Tentu kita ingin sehat, dengan menjaga pola hidup sehat, kebersihan diri dan lingkungan, olahraga, dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja bisa terkena sakit penyakit. Sementara ada atau mungkin banyak kita lihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang sering bergadang, yang sering merokok, mabuk, dan lain sebagainya. Tetapi sepertinya jarang kita mendengarkan mereka sakit. Dan ketika kita sakit, pada umumnya kita akan lebih peka untuk mendengarkan informasi-informasi atau saran dari teman, saudara kita tentang tempat berobat,
jenis-jenis obatan, apakah itu obat dari rumah sakit atau herbal yang bisa menyembuhkan sakit penyakit kita. Tidak peduli di mana tempatnya, berapa biayanya, pasti akan kita usahakan, karena kita menganggap bahwa kesehatan itu sangatlah penting. Dan tidak sedikit juga terjadi di mana saudara-saudara kita yang beragama Kristen juga memberikan saran atau masukan yang bertentangan dengan ajaran Kristen kepada orang yang sakit atau menderita. Sering sekali kita pergi atau mungkin menyarankan orang lain untuk berobat kepada orang pintar supaya mereka bisa sembuh dari penyakitnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita percaya kepada Tuhan bahwasannya Dia berkuasa atas dunia ini dan hidup kita, tentu kita tidak akan melakukan hal itu atau menyarankan orang lain melakukan hal itu. Lebih baik kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, seperti topik minggu kita pada hari ini. Dia, Yesus, menjadikan segala-galanya baik. Dan inilah yang ingin kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini. Kedua bagian ini di ayat 24 hingga ayat 30 dan ayat 31 hingga ayat 37 menunjukkan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan dan juga seorang yang tuli dan juga gagap. Mari kita lihat yang pertama, Bapak Ibu. Seorang ibu dari Sirofenisia yang anaknya kerasukan roh jahat datang tersungkur di depan Yesus setelah dia mendengar tentang dia. Luar biasa, Bapak Ibu. Setelah mendengar tentang Yesus, dia datang kepadanya. Siapa perempuan itu? Bisa dikatakan dia bukanlah orang Yahudi, tetapi orang Yunani atau orang Sirofenisia. Pada saat itu anaknya sedang kerasukan roh jahat. Seperti yang saya katakan tadi, ketika dalam keadaan sakit, telinga kita akan lebih peka mendengarkan informasi-informasi di mana kita bisa mendapatkan kesembuhan. Tetapi yang luar biasa, perempuan ini bukanlah orang yang percaya. Tetapi setelah dia mendengar, sekali lagi setelah dia mendengar, dia datang kepada Yesus. Berbeda dengan sebagian kita sudah mengetahui, mendengar, dan percaya kepada Yesus, tetapi kita menyarankan orang lain, atau bahkan kita sendiri pergi mencari pertolongan atau kesembuhan dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana respon Yesus ketika perempuan itu datang memohon kesembuhan kepadanya? Yesus mengatakan, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Karena memang ada pemahaman, status anak hanya ditujukan kepada orang Israel sebagai umat pilihan Allah, sementara status anjing ditujukan kepada orang-orang non-Israel atau kafir. Di sini seolah-olah Yesus menolak permintaan perempuan dari Sirofenisia tersebut, yang seolah-olah mengatakan bahwa Yesus terlebih mengasihi dan mengutamakan orang Israel yang statusnya sebagai anak daripada orang lain yang di luar Israel. Kemudian kita melihat bagaimana respon perempuan itu. Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Perempuan itu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi, dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Sementara dia bukanlah orang Yahudi, orang Israel yang mengenal Tuhan. Dia tidak berharap dan dia tidak menuntut supaya dia bisa berkumpul dan makan bersama dengan Yesus dan yang lainnya, karena dia sadar akan statusnya. Wanita ini hanya meminta sisa-sisa makanan yang terbuang dari meja perjamuan. Dengan begitu ia bisa melanjutkan hidupnya. Perempuan ini merendahkan dirinya di hadapan Yesus untuk memperoleh belas kasihannya, supaya anaknya bisa sembuh dari penyakitnya. Kita melihat sikap yang terkesan kasar dari Yesus, tetapi sebenarnya dia ingin melihat bagaimana kesungguhan dan iman perempuan tersebut
meminta kesembuhan penyakit untuk anaknya. Dan itu teruji dari sikap dan perkataan perempuan itu. Tanpa melihat bagaimana kondisi anaknya, Yesus hanya mengatakan, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Dan terbukti, perempuan itu pulang dan didapatinya anaknya berbaring di tempat tidur. Lihat betapa besar kuasa Tuhan. Dia mengetahui apa yang terjadi. Apa yang dia ucapkan menjadi nyata dan menjadi sukacita bagi perempuan itu. Di sini kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kasih Yesus, kasih Tuhan yang kita imani dan sembah, itu sifatnya universal. Tidak hanya ditunjukkan kepada orang Israel, tetapi juga bagi kita yang percaya kepada Yesus, walaupun berbeda latar belakang, berbeda suku, bangsa, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat di mana seseorang membawa seorang tuli dan yang gagap memohon kepadanya. Sama halnya dengan kasus yang pertama, mereka juga memohon kesembuhan daripada Yesus. Berbeda dari bagian yang pertama dalam menyembuhkan orang yang tuli dan gagap ini, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, dan ia meludah dan meraba lidah orang itu, dan berkata, "Efata," yang artinya terbukalah. Dan orang itu mendengar dan berkata-kata dengan baik. Di sini Yesus berpesan kepada orang-orang supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi yang terjadi sebaliknya, karena ini bisa dikatakan peristiwa yang sangat luar biasa. Bagi mereka, bisa dikatakan ini adalah peristiwa yang viral. Mereka memberitakannya kepada orang banyak dan mengatakan, ia menjadikan segala-galanya baik. Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Dia berkuasa menjadikan segala-galanya menjadi baik. Seperti perempuan dari Sirofenisia dan orang banyak tadi. Setelah mendengar Yesus, mereka datang dan memohon kepadanya karena mereka percaya kepadanya. Oleh sebab itu, ketika kita percaya, jangan tanyakan bagaimana cara Tuhan menolong kita, melepaskan kita, membantu kita. Tetapi yakinlah bahwa Ia sanggup untuk menolong, menyelamatkan, membebaskan, memelihara, dan menyembuhkan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, terkadang memang untuk percaya kepada Tuhan tidak mudah, alias sulit. Seperti ada sebuah ilustrasi demikian. Seorang pendeta pernah memberitakan Injil kepada seorang pekerja tambang. Ketika pekerja tambang tersebut mendengar bahwa untuk diselamatkan hanya perlu percaya, ia berkata, "Kenapa gampang sekali?" Lalu sang pendeta bertanya, "Di mana kamu bekerja?" Ia menjawab, "Puluhan atau bahkan ratusan meter di bawah permukaan tanah." Sang pendeta bertanya lagi, "Wah, tentu sangat sulit bagi kamu untuk turun ke bawah, lalu naik lagi ke atas." Pekerja tambang itu menjawab, "Oh tidak, sama sekali tidak sulit. Perusahaan sudah memasang lift. Saya hanya tinggal masuk ke lift, saya tekan tombolnya, dan saya bisa dengan leluasa naik dan turun di area tambang." Sang pendeta berkata, "Ketahuilah, sama seperti perusahaanmu sudah bersusah payah memasang lift tersebut. Sekarang ini, kamu tinggal menikmati yang gampangnya. Demikian juga, Tuhan Yesus sudah bersusah payah menderita dan mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan bagimu. Sekarang kamu tinggal gampangnya. Kamu hanya perlu percaya kepada Dia, datang kepadanya, dan engkau akan selamat." Inilah iman itu. Dan memang, iman ini juga menuntut sebuah pembuktian. Tidak hanya sekedar ajaran, pengetahuan, atau dogma, atau hanya sebuah kesaksian, tetapi iman percaya kita itu akan menggerakkan kita untuk datang kepadanya dan melakukan
apa yang Dia kehendaki melalui hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, perlu bagi kita untuk memperbaiki gambaran kita tentang Tuhan. Sebagai orang beriman, kita sering mendengar cerita atau kesaksian bahwa Tuhan itu baik, siap untuk menolong, tidak akan membiarkan kita tanpa jalan keluar, dan sebagainya. Namun, kenyataan tersebut tampaknya tidak terjadi dalam hidup kita. Peristiwa buruk yang bertubi-tubi kemudian membuat kita kelelahan, karena segala macam usaha yang sudah kita coba untuk keluar dari situasi tersebut tetap tidak membuahkan hasil. Kita menunggu intervensi atau pertolongan dari Tuhan, tetapi nihil. Dengan demikian, Tuhan pasti tidak ada, karena Ia membiarkan semua yang buruk terjadi pada diri saya. Kita marah dan kita kecewa. Atau Tuhan menolong orang lain, tetapi tidak menolong saya. Tuhan menyembuhkan orang lain, tetapi tidak dengan saya. Bisa jadi pemikiran seperti ini muncul dalam pemikiran kita. Saya ini memang tidak layak diperhatikan oleh Tuhan, karena banyak dosa yang saya lakukan, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya, perbaiki gambaran kita tentang Tuhan melalui iman kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Oleh karena itu, setiap kali pemikiran yang buruk datang kepadamu, apapun itu, ingatkanlah dirimu bahwa Tuhan tidak pernah berniat jahat kepadamu, tetapi ingin memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Walaupun kita mungkin belum memahaminya saat ini. Cobalah ingat dan merenungkan firman Tuhan ini. Kalau kita mulai bisa melihat dengan cara ini, kita akan menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Tindakan dan pilihan hidup kita tidak lagi bersumber dari kekhawatiran, tetapi berasal dari harapan bahwa Tuhan bersama kita dan menjagai kita. Itulah sebabnya kita percaya bahwa Tuhan akan menjadikan segalanya menjadi baik di dalam kehidupan kita. Datanglah, percayalah, dan mintalah kepadanya. Amin. Tuhan memberkati.